dasar bagaimana menyebutkan angka desimal dan angka fraction, pecahan di dalam bahasa Inggris. Nah, kita mulai dari angka desimal dulu. Ini gampang banget. Kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia koma 3,2, kalau di bahasa Inggris 3 titik. Nah, titik ini adalah koma. Jadi 3,25 3.25. Jadi ini yang harus kita ingat. Koma itu di bahasa Inggris point. Ya, point itu titik. Jadi 3.25 atau 3,25 3.25. Atau contoh kedua 0,4 ya, 0.4 ya, 0.4. Jadi di bahasa Indonesia koma itu di angka, di dalam penjumlahan atau angka itu disebut dengan point. Oke, contoh kedua di dalam menyebutkan dolar juga seperti ini ya, mata uang 2,50 dolar, 2,50 dolar, $2.50. Koma di sini maksudnya ini adalah, kalau kita ini satuan, kalau ini adalah di belakang koma ya. 2,50 dolar, 2,50 dolar, $2.50. Jadi di bahasa Inggris itu ada namanya 1 sen, 2 sen ya. Jadi $2.50 ya. $2.50. Jadi yang di belakang dolar itu adalah sen ya. Karena di bahasa Inggris ada cents ya. Kalau kita ada sennya ya. Oke. 50 perak gitu, seperti itulah ya. Oke. Kalau di dalam rupiah kita pakai bahasa versi Indonesia 2,7 juta rupiah, 2.7 million rupiah. Jadi kita pakai point di sini. Jadi koma itu, ingat, koma itu disebut di bahasa Inggris point ya. Oke, bukan koma di dalam penulisan, tapi point di sini adalah dalam hal penjumlahan. Oke, di dalam numbers. Oke, kita lanjut ke bilangan pecahan. Masih ingat penjelasan saya mengenai ordinal and cardinal numbers? Kalau cardinal itu bilangan biasa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ordinal itu bilangan tingkat. First, second, third, fourth ya. Oke, jadi kalau ini sudah ada kata tersendiri. Kalau setengah disebut dengan a half atau 1 half. Itu sama dengan 1. Jadi a half. Kalau sepertiga itu, ini caranya seperti ini. Kalau untuk kalau yang sudah ada katanya tersendiri adalah setengah dan seperempat. Kalau seperempat dia katanya a quarter atau 1 quarter ya. A half, 1 half, atau 1 quarter atau a quarter. Tetapi untuk bilangan yang lain, jadi lihat di sini angka pertama ya, 1/3, satunya itu adalah angka biasa ya, itu cardinal number. 1, 2, 3, lihat 1. Nah, ini tiganya ini bukan 3 tapi bilangan tingkat, third ya. Jadi 1/3. Jadi 1 bukan 1/3 tapi 1/3, 1/3. Jadi angka pertama ini disebutkan dengan angka biasa, sedangkan setelah pernya ya, pembaginya itu bilangan tingkat. Nah, kita lanjut dengan 1/5. 1/5. Jadi bukan 1/5 tapi 1/5. Jadi kalau di dalam fraction number kita harus mengetahui kemarin itu ordinal number, bilangan tingkat. First, second, third, fourth, fifth, yang ada TH-TH-nya di belakang. Nah, ada sedikit perbedaan.
Kalau di sini one, di sini one. Nah, kalau lebih dari 1, kalau misalkan 3/7, nanti di belakangnya bilangan tingkatnya ini ada S-nya di belakang. Ya. 3/7 pakai S dia. Kenapa pakai S? Karena bilangan yang pertamanya itu lebih dari 1. Ya. Oke, jadi pembaginya ini ditambah S. Ya. Oke. Lihat 5/9. Ini nanti pasti ditambah S, nines, karena ini yang bilangan yang dibaginya ini bilangan lebih dari 1. 2, 3, 4 pokoknya lebih dari 1. Jadi bilangan pembaginya ditambah S. 5 nines. Oke. Kalau ini ada NN-nya nanti 2, 3/4. 2 baru nanti ditambahkan N. Jadi kalau ada 2, 3/4, ini kan sama dia 2 and 3/4. Ingat tadi kalau bilangan untuk 4 dan 2, setengah dan seperempat, ini sudah ada kata tersendiri ya. A half, a quarter. Ya, sedangkan yang lainnya third, fifth, seventh, ninth, eighth, 10th, 12th, ya. Oke. Nah, jadi beginilah cara mengatakan atau membicarakan atau pronunciation di dalam bilangan desimal dan fraction. Kalau desimal hanya ingat point, sedangkan kalau untuk fraction kita ingat bilangan ordinal and cardinal. Ingat, ordinal bilangan tingkat, cardinal bilangan biasa. Oke. Nah, jadi seperti inilah cara pengucapan di dalam menyebutkan angka desimal dan angka fraction atau pecahan di dalam bahasa Inggris. So I'm Gunawan Tangku Saribu. I do hope my topic for today is useful for us to know about numerical